Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman, sahabat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu pada vlog edisi Islam di Eropa, bab Islam di Belgia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai berita dan kabar yang tersebar bahwa Belgia melarang halal. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana sesungguhnya duduk persoalan pelarangan halal ini? Begini, pelarangan halal ini hanya terkait dengan proses penyembelihan binatang, baik itu kambing, sapi, kerbau, maupun ayam dan unggas lainnya. Yaitu bahwa semua proses penyembelihan ini harus melalui proses pemingsanan atau dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris stunning. Dalam bahasa Prancis disebut étourdissement. Jadi pemingsanan. Tapi sebelum kita bicara mengenai larangan penyembelihan tanpa proses pemingsanan ini yang dikeluarkan oleh pemerintah regional Wallonie dan pemerintahan regional Flanders pada tahun 2017 yang sudah efektif di daerah Flanders dimulai pada 1 Januari 2019. Adapun di daerah Wallonie berlaku mulai nanti 1 September 2019. Pada tahun 1980-an ketika persoalan penyembelihan dengan cara agama tertentu begitu menyeruak di tengah masyarakat Belgia, baik bagi umat Islam maupun umat Yahudi, akhirnya pemerintah Belgia, pemerintah federal Belgia ini mengeluarkan undang-undang pada 16 Agustus tahun 1986 mengenai perlindungan terhadap binatang. Salah satu pasal dalam undang-undang 1986 ini adalah mengenai proses penyembelihan. Berdasarkan undang-undang ini, proses penyembelihan memang harus melalui pemingsanan atau stunning atau étourdissement. Lalu karena ada keberatan dari umat Islam dan umat Yahudi di Belgia, ada kalimat pengecualian, yaitu dikatakan di dalam pasal itu diperkecualikan bagi penyembelihan dengan maksud dan tujuan agama. Nah, proses pengecualian ini atau kalimat pengecualian ini itu untuk umat Yahudi dan umat Islam. Undang-undang tahun 86 ini kemudian dirubah 3 kali dan ditambahkan 3 kali, diantaranya bahwa tidak boleh ada lagi penyembelihan oleh perorangan di rumah. Kenapa? Karena penyembelihan yang dilakukan oleh perorangan di rumah ini menimbulkan banyak persoalan, dari persoalan darahnya, dari persoalan kesehatan binatang itu yang tidak terkontrol, kemudian sisa-sisa daripada binatang itu juga dibuang sembarangan yang akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Nah, sampai 2017 tidak ada masalah penyembelihan dengan cara Islam yaitu halal atau penyembelihan dengan cara Yahudi yaitu kasher. Persoalan menyeruak ketika pemerintahan regional Wallonie dan pemerintahan regional Flanders melarang pada tahun 2017 yang berlaku efektif pada 2019 ini, yaitu penyembelihan dengan cara agama, dengan cara Islami bagi umat Islam, dengan cara kasher bagi umat Yahudi. Oleh karena itu, yang harus saya titik tekankan adalah pelarangan halal di Belgia hanya terkait dengan penyembelihan atau proses penyembelihan. Jadi semua penyembelihan harus melalui proses pemingsanan. Nah, soalnya adalah
bukan saja bagi umat Islam dan umat Yahudi yang ada di Belgia, tapi ini persoalan yang menurut kami akan meluas ke berbagai bidang, baik politik, ekonomi, dan sosial di Belgia tersendiri. Dari masyarakat sendiri, terutama masyarakat Belgia yang beragama Islam dan beragama Yahudi, mereka sekarang sedang melakukan pengajuan hukum di Mahkamah Konstitusi Belgia. Mereka sedang berjuang, masyarakat, komunitas, organisasi Muslim dan Yahudi se-Belgia berjuang di Mahkamah Konstitusi agar undang-undang pelarangan penyembelihan dengan proses pemingsanan ini dibatalkan atas nama hukum. Apa landasannya? Yaitu kebebasan beragama atau la liberté de religion, kebebasan untuk mempraktekkan keagamaannya. Nah, persoalannya sekarang adalah apa akibat dari pelarangan pemingsanan ini? Pertama, secara ekonomi. Secara ekonomi nasional, toko-toko daging, baik itu halal maupun kasher yang ada di Belgia, ini akan mendapatkan persoalan bagaimana memperoleh daging halal ini untuk diperjualbelikan bukan saja untuk masyarakat Muslim dan Yahudi, tapi masyarakat Belgia secara umum. Kalau di Belgia dilarang, berarti toko-toko daging ini akan mencari daging ke negara tetangga. Pertama, ini adalah kerugian tersendiri untuk ekonomi nasional Belgia. Yang kedua, ekonomi internasional, artinya mengenai ekspor. Nah, ini dia salah satu persoalan dalam undang-undang ini, ada pengecualian. Jadi untuk konsumsi nasional, penyembelihan dengan cara pemingsanan itu dianjurkan dan penyembelihan dengan cara halal dan kosher dilarang, tapi kalau untuk ekspor diperbolehkan. Jadi ini ada standar ganda yang diterapkan juga oleh dua pemerintahan regional ini. Jadi kalau untuk ekspor, proses penyembelihan halal dan kosher diperbolehkan. Ini juga kritik yang keras terhadap undang-undang ini. Nah, terakhir, bagaimana kelanjutan dari pelarangan penyembelihan dengan cara kosher dan halal di Belgia ini? Pertama, kita akan tunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya optimis umat Yahudi dan umat Islam akan bergandengan tangan dalam rangka mengajukan keberatan undang-undang ini, dan saya yakin dan optimis mereka akan berhasil, terutama dengan lobby-lobby dari umat Yahudi yang luar biasa. Dalam hal ini umat Islam harus berterima kasih kepada umat Yahudi. Kenapa? Karena umat Yahudi dilindungi oleh undang-undang antisemit. Sekali saja mereka mengajukan argumentasi atau hujah antisemit di Mahkamah Konstitusi, sangat kemungkinan besar mereka akan menang. Kenapa? Karena bukan saja negara Belgia, hampir seluruh negara Eropa memiliki undang-undang antisemit yang melindungi umat Yahudi. Nah, berkat kerjasama antara umat Islam dan umat Yahudi, kemungkinan besar undang-undang ini akan dibatalkan. Dari sini banyak pelajaran juga yang kita bisa petik. Salah satunya bahwa kerjasama dialog antar agama ini penting dalam rangka kebaikan dan jaminan keberagaman dari setiap umat. Yang kedua, ternyata pada konteks minoritas di Eropa, kerjasama antara umat Islam dan umat Yahudi dalam beberapa hal ini sangat penting, dan ketika kita berada di belakang umat Yahudi betul-betul sangat menguntungkan bagi umat Islam, tidak lain dan tidak bukan karena memang politik umat Islam di Belgia maupun di Eropa secara umum sangat lemah. Pertanyaan besarnya, mengapa Undang-Undang 2017 ini, modifikasi atas Undang-Undang 1986 ini, seluruh proses penyembelihan harus melakukan pemingsanan? Karena dalam rangka melindungi binatang. Jadi di Belgia dan di Eropa ini ada LSM dan gerakan, yaitu hak asasi binatang, dalam rangka melindungi hak-hak binatang. Mereka menuntut bahwa binatang tidak boleh mengalami kesakitan yang luar biasa dalam proses industrialisasi atau pemotongan itu. Karena itu proses pemingsanannya ada beberapa cara. Satu, bagi hewan unggas, ayam, itik, bebek dan lain-lain, itu harus masuk ke air
ya ke dalam air panas yang ada sumber listriknya. Jadi ketika masuk si ayam itu ke dalam air yang sudah dilistrikkan, ya disetrum misalnya, hewan unggas ini pingsan, dan saat itu baru boleh disembelih dengan cara halal Islami atau kosher Yahudi. Sementara bagi hewan kerbau, sapi dan sejenisnya itu ada beberapa cara. Antara lain adalah ditembakkan di tempurung kepalanya di sini, ya. Tembakan, setelah ditembak baru boleh disembelih baik secara Islam maupun Yahudi. Bagi para LSM dan para pejuang hak asasi binatang, dengan proses pemingsanan ini hewan akan terkurang rasa sakit mereka. Jadi binatang yang akan disembelih atau dipotong ini tidak mengalami kesakitan yang luar biasa. Bagi mereka, tanpa proses pemingsanan langsung kita sembelih, ini binatang mengalami kesakitan yang luar biasa beberapa menit. Dan para penggiat hak asasi binatang ini tidak tega terhadap binatang ini. Karena itu harus dipingsankan. Tetapi menariknya adalah saran atau nasihat atau pendapat dari semacam, kalau di Indonesia itu ada namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung, atau kalau di sini disebutnya Le Conseil d'État. Le Conseil d'État atau DPA kalau di Indonesia itu menjelaskan jika ada hak asasi binatang dan hak asasi manusia yang bertabrakan, maka hak asasi manusia harus lebih didahulukan daripada hak asasi binatang. Apa itu hak asasi manusia? Yaitu kebebasan beragama, la liberté de religion, yang dijamin oleh undang-undang atau konstitusi Belgia. Oleh karena itu, besar kemungkinan undang-undang ini akan dibatalkan. Demikian penjelasan dari kami mengenai pelarangan halal di Belgia. Semoga menjadi jelas apa adanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.